Halo pemirsa, selamat datang kembali di Kabar Mingguan KPI. Bersama saya Rati Sarah Mimawanti dalam video learning jurnal mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Kali ini memasuki pada pertemuan ke-10. Pada pertemuan ini, kami tidak dibersamai oleh Pak Adi dikarenakan berhalangan hadir. Lalu, kami melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 6 dengan judul Tahapan Produksi Jurnalisme Investigasi, kajian atas sifat, jenis, tujuan, struktur, dan laporan dalam penulisan berita. Kemudian dilanjutkan dengan praktek pembawaan berita yang dibawakan oleh kelompok 7 yang mengangkat berita bayi perempuan tidak berdosa dibuang di parit dengan mulut terlakban. Lanjut pada pembahasan materi pada pertemuan kemarin. Melalui pembelajaran materi tahapan produksi jurnalisme investigasi, kajian atas sifat, jenis, tujuan, struktur, dan laporan dalam penulisan berita, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana jurnalisme investigatif berperan penting dalam menjaga fungsi kontrol sosial media terhadap kekuasaan. Dari makalah yang disusun oleh kelompok 6 ini, saya menyadari bahwa jurnalisme investigatif bukan hanya aktivitas pelaporan biasa, tetapi merupakan bentuk penyelidikan jurnalistik yang menuntut keberanian, integritas, dan ketelitian tinggi. Seorang jurnalis investigatif tidak sekedar melaporkan fakta, tapi juga berperan mengungkap kebenaran yang tersembunyi demi kepentingan publik. Pembelajaran ini membuka wawasan saya mengenai kompleksitas proses produksi berita investigatif yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Setiap tahap memerlukan sistem kerja yang sistematis dan kolaboratif antara reporter, editor, peneliti data, dan tim hukum agar berita yang dihasilkan akurat dan bebas dari bias. Saya belajar bahwa riset yang mendalam, verifikasi data yang ketat, serta penyajian yang etis menjadi pilar utama dalam menjaga kredibilitas berita investigatif. Struktur penulisannya pun harus disusun dengan alur logis, mulai dari lead yang menarik, penyajian data yang kuat, hingga penutup yang menggugah kesadaran publik. Dari hasil survei yang dijelaskan dalam makalah kelompok 6, saya memahami bahwa sebagian besar mahasiswa telah memiliki kesadaran tinggi terhadap peran jurnalisme investigatif sebagai sarana pembentukan masyarakat kritis dan partisipatif. Namun, masih terdapat sebagian kecil yang belum sepenuhnya memahami karakteristik dan tujuan dari jurnalisme investigatif itu sendiri. Hal ini menjadi refleksi bahwa pembelajaran jurnalisme di lingkungan akademik perlu terus diperkuat dengan praktik langsung dan studi kasus agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan prinsip jurnalistik dalam konteks nyata. Secara reflektif, saya menyimpulkan bahwa jurnalisme investigatif merupakan puncak dari tanggung jawab moral seorang jurnalis. Melalui proses penyelidikan yang mendalam dan berbasis fakta, jurnalis berperan dalam menjaga transparansi, keadilan, serta integritas sosial. Materi ini juga mengajarkan saya bahwa kekuatan utama seorang jurnalis bukan hanya pada kemampuan penulis atau berbicara di depan publik, tetapi pada komitmen etis untuk membela kebenaran. Pembelajaran ini juga menumbuhkan kesadaran bahwa di balik setiap berita investigatif yang berkualitas terdapat kerja keras, keberanian moral, dan dedikasi yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta tanggung jawab sosial media terhadap masyarakat. Demikian pembahasan materi learning journal kali ini tentang tahapan produksi jurnalisme investigasi, kajian atas sifat, jenis, tujuan, struktur, dan laporan dalam penulisan berita. Semoga video ini bisa bermanfaat dalam menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menyimak, semoga kita dalam keadaan sehat. Saya Rati Sarah Mimawanti pamit undur diri, sampai jumpa di video learning journal berikutnya.